bahwa setiap maksud dan tujuan Tuhan atas kehidupan kami itu baik. Kami percaya tidak pernah ada maksud jahat di dalam hati Tuhan terhadap kami. Bahkan sekalipun kami mungkin berdosa, bahkan kami mungkin jahat terhadap Tuhan. Tuhan, hatimu selalu baik kepada kami sebab Engkau adalah kasih. Kami percaya pada hari ini saat Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan kami, Engkau membawa kami keluar dari musim yang berdarah-darah. Engkau memiliki sebuah maksud yang indah agar kami mampu berlari kepada tujuan. Kami mampu berlari kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami lakukan. Kami melangkah dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kami. Kami tidak lagi bersaing untuk hal-hal yang sia-sia dan gak berguna. Tapi kami mulai berlomba dalam perlombaan iman. Sampai kami berjumpa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang siap untuk berlari kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu, Saudara semua. Shalom, selamat siang. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di ibadah yang kedua ini. Tadi di ibadah yang pertama saya menyampaikan sebuah khotbah dengan tema meninggalkan musim yang berdarah-darah dan memasuki musim anugerah. Di ibadah yang kedua saya ingin menyampaikan sebuah tema untuk memfollow up tema yang pertama tadi, yaitu berlari sampai tujuan. Katakan sama-sama, berlari sampai tujuan. Karena yang berdarah-darah gak bisa lari, saudara. Ya, yang berdarah-darah harus dipulihkan, disembuhkan dulu. Baru setelah itu dia bisa berlari sampai tujuan. Saya ingin mengajak saudara, kita melihat dulu Ibrani pasal 12 ayat yang ke-1. Dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi. Katakan saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah saudara, kalau kita bahas tentang saksi, kira-kira saudara menemui saksi di mana kira-kira? Kalau saudara mau lihat ada saksi, itu kira-kira di mana ada saksi? Pengadilan, di mana lagi ada saksi saudara? Di mana lagi selain di pengadilan? Kepolisian, ya. Di mana lagi ada saksi selain di pengadilan dan kepolisian? Pernikahan, di mana lagi ada saksi? Ya, di sebelah rumah saudara juga ada saksi, namanya tetangga sebelah. Karena saksi menurut pengertian yang ada dalam konteks ayat ini itu penonton, spectator. Orang yang menyaksikan sebuah peristiwa. Jadi saksi itu bisa ada di rumah kita sendiri. Anak menyaksikan orang tuanya berantem, saksi anaknya. Ya? Saksi bisa ada di mana saja. Saksi bisa melihat kita, kita nggak lihat dia. Saksi bisa tahu apa yang kita buat, kita nggak tahu kalau dia tahu apa yang kita buat. Saksi ada di mana-mana. Alkitab berkata ada saksi mengelilingi kita. Nah, saksi yang pertama yang Alkitab bahas dalam Ibrani 1 ini, 11 ayat 1 ini adalah saksi yang ilahi, saudaraku. Abraham, Daud, Yakub, Ayub. Ini saksi-saksi ilahi yang melihat perlombaan iman kita. Saksi ilahi itu siapa lagi saudara? Gembala kita, pemimpin rohani. Orang-orang yang berkata kepada kita, kamu terus kuat ya dalam Tuhan. Kamu tetap teguh ya di dalam Tuhan. Siapa lagi? Ketua KUL, ketua Komsel. Pemimpin-pemimpin mungkin dalam persekutuan-persekutuan Kristen yang saudara ikuti. Itu saksi-saksi rohani yang menguatkan, yang meneguhkan, yang memberikan kesaksian yang baik tentang kita. Katakan kesaksian yang baik.
Jadi sekalipun saudara sedang punya masalah, mereka nggak akan pernah bilang begini, lu orang bermasalah. Enggak, mereka akan bilang, kamu adalah seseorang yang sangat disayangi Tuhan. Kalau saudara terikat dengan hutang piutang, mereka nggak bakalan bilang, kamu orang yang terlilit hutang. Enggak, mereka akan bilang, kamu orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kalau dosa kamu aja ditebus, masa utang kamu nggak ditebus sama Tuhan. Nah, kesaksian yang baik ini penting buat kita menjalani hidup. Karena kalau kita nggak mendapat kesaksian yang baik, perjalanan hidup kita akan penuh dengan tawar hati, patah hati. So, kita akan lelah. Pernah nggak saudara di sini ada yang ikut lomba lari selain saya? Ada? Pak Marco pernah ikut lomba lari, Pak? Enggak. Lomba naik gunung pasti pernah ya. Ada lagi yang pernah ikut lomba lari? Saya pernah punya pengalaman ikut lomba lari, khususnya ketika saya masih SD. Itu pengalaman yang paling pahit yang pernah saya rasakan ketika ikut lomba lari. Karena saya ini salah satu pelari tercepat di kompleks saya pada zaman itu, sebelum akhirnya saya ngalamin kecelakaan ya. Saya pelari tercepat di komplek perumahan saya. Jadi saya punya keyakinan kalau saya ikut lomba lari minimal juara 3 mah dapat. Kita mulai perlombaan lari. Siapa yang sangka panitianya nggak sungguh-sungguh ngadain perlombaan. Jadi ketika saya udah capek berlari dari garis start, saya lihat tiba-tiba teman saya si Bayu naik kol buntung lewatin saya. Woi Bayu ngapain lo? Gitu ya. Naik kol buntung, berhenti di depan sono. Saya capek-capek lari, dia enak naik mobil kol buntung, main mobil pick up begitu loh. Turun di depan, ya duluan dia nyampe duluan dong. Saya pahit itu. Sejak itu saya bilang, saya gak mau ikut lomba beginian lagi. Tapi itulah di dunia ini, saudara. Kadang orang yang paling hebat aja belum tentu menang. Orang yang paling pintar pun belum tentu menang. Orang yang paling kuat belum tentu menang. Orang yang kuliahnya paling tinggi juga belum tentu menang. Perlombaan di dunia ini tuh kejam sekali. Anda lari habis-habisan, orang tinggal naik mobil pickup berhenti depan Anda udah sampai duluan. Itu perlombaan dunia. Karena beratnya perlombaan di dunia ini akan lebih berat lagi kalau kita mendengarkan kesaksian yang buruk tentang kita. Benar? Makanya kita harus dengar kesaksian yang baik tentang diri kita. Kesaksian apa? Kesaksian tentang kita di dalam Tuhan. Siapa kita di dalam Tuhan? Apa janji Tuhan buat kita? Apa pengharapan kita di dalam Tuhan? Itu memberi kita kekuatan untuk gak patah semangat kalau tiba-tiba Tuhan, kok aku lihat orang-orang yang gak kenal Tuhan, orang-orang yang mainnya jahat, kok mereka pada akhirnya malah diberkati, kok aku ini malah susah. Kita gak patah hati. Karena kita punya kesaksian yang baik yang terus diucapkan kepada kita. Kamu tuh istri yang sabar loh. Pasti suami kamu nanti berubah. Kan enak dengernya ya. Daripada udah perceraiin aja lah, daripada repot. Kamu tuh anak pinter loh. Papa kamu mungkin gak bisa sekolahin kamu tinggi-tinggi. Tapi kalau kamu percaya sama Tuhan, Tuhan bisa buka jalan buat kamu dapat beasiswa loh. Kan enak dengar kesaksian kayak begitu. Pak, Bapak tuh orangnya bener loh. Bapak tuh orangnya jujur loh. Bapak tuh orang yang setia beribadah loh. Pak, Tuhan pasti buka jalan sama Bapak. Kan enak dengar kesaksian kayak begitu. Amin. Nah inilah makanya Alkitab berkata kita punya banyak saksi mengelilingi kita. Pertanyaan saya, hidup saudara dikelilingi oleh saksi-saksi ilahi atau tidak? Atau dikelilingi sama orang yang suka ngegibah? Dikelilingi sama orang yang suka nyinyir? Dikelilingi sama orang yang iri hati? Yang gak suka sama saudara? Kalau hidup kita dikelilingi sama orang kayak begitu, perlombaan iman kita akan sangat melelahkan. Kita akan banyak ngeluh, banyak menggerutu. Kita akan lebih banyak kecewanya daripada menikmati hidup. Kedua, Alkitab berkata ada saksi-saksi yang disebut dengan iblis. Wahyu pasal 12 ayat 10 berkata, iblis ini adalah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Yang kedua adalah ada saksi yang disebut iblis. Iblis itu suka memberi kesaksian palsu. Dia kalau beri kesaksian benar dia gak suka. Alergi dia. Dia suka kasih kesaksian palsu. Contohnya apa kesaksian palsu itu? Contoh nih ya, saudara istri lagi ngasih makan anak.
Cuma nasinya panas. Waktu saudara suapin nasi ke anak kepanasan. Aduh panas, aduh panas. Tiba-tiba suami bilang, lu istri gak becus sih. Ngasih makan anak aja gak bisa. Kasian tuh anak. Langsung tuh kesaksian palsu setan masuk ke pikiran istrinya. Tuh kan, suami kamu tuh gak ngehargain kamu. Suami kamu tuh gak peduli sama kamu. Kenapa? Karena setan memberi kesaksian palsu tentang suami di kepala istrinya. Padahal belum tentu begitu, saudara. Suami pulang habis ngorder, nyari orderan, ya keliling-keliling, dapat berapa kali, pulang-pulang istri nanya, dapat berapa hari ini? Ya gak banyak sih, cuma segini. Terus istri bilang, lu tuh sebenarnya wajah udah ganteng, udah kayak Raffi Ahmad, cuma rezeki aja enggak. Padahal istrinya lagi bercanda itu. Maksudnya ya udahlah. Tapi setan langsung kasih kesaksian buruk tentang istri di kepala suami. Tuh kamu lihat kan istri kamu udah ngehargain kamu itu. Nah ketika kita termakan oleh kesaksian buruk dari setan ini, kita akan mulai menjalani pertandingan iman yang melelahkan. Saudara, kalau saudara dengar kesaksian buruk tentang seseorang dari setan, jangan percaya. Saya dalam pelayanan selalu punya pemikiran bahwa apapun persepsi dan prasangka buruk saya tentang teman pelayanan saya nggak mau percaya itu sampai saya mengenal orangnya. Kemarin sebelum libur lebaran, dari tanggal 27 sampai 29, itu selama 3 hari penuh. Saya dengan istri saya kami mewawancarai seluruh pengerja yang ada di departemen doa, khusus departemen doa, ada kurang lebih 57 orang. Dibagi 3 hari. Jadi saya mewawancarai mereka kurang lebih satu sesi itu 5 jam. 3 hari berarti 15 jam itu. Shalom Bu, iya silakan duduk Ibu. Mulai dari pertanyaan sederhana. Ibu sekarang tinggal sama siapa? Sama anak, sendiri, ngekos. Ibu anaknya berapa? Pak anaknya berapa? Pak kerja di mana? Sampai ke pertanyaan, Pak kenapa Bapak mau pelayanan di sini? Apa motivasi Bapak melayani di sini? Pak pernah menghadapi masa sukar nggak dalam pelayanan? Pak pernah nggak mengalami masa-masa berat ketika melayani Tuhan di gereja kita ini? Kenapa Pak? Nah dari percakapan, ngobrol, saya kenal orangnya. Saya jadi mengerti pergumulan masing-masing orang satu persatu. Orang-orang yang melayani di gereja. Saudara, setan itu suka memecah belah. Dia nggak suka ada kesehatian, dia nggak suka ada harmoni. Jadi dia akan beri kesaksian buruk tentang orang lain di pikiran saudara. Ketiga, ada yang disebut dengan saksi-saksi manusia, yaitu Sanbalat dan Tobia. Di dalam Nehemia pasal 2 ayat 19, Sanbalat dan Tobia berkata begini kepada Nehemia dan orang-orang Israel yang sedang membangun tembok-tembok Yerusalem. Apa yang kamu lakukan itu? Apakah kamu mau mendurhaka terhadap raja? Nah konteksnya begini saudara. Bangsa Israel diperbudak oleh Babel selama 70 tahun. Raja Babel waktu itu yang sangat kuat namanya Nebukadnezar. Lalu Babel ini diserang oleh kerajaan lain yang juga kuat. Rajanya namanya Kores. Nah ketika Kores menaklukkan Nebukadnezar dan Babel, bangsa Israel ini sama Kores dibebaskan, dimerdekakan. Jadi Kores bilang begini sama bangsa Israel yang diperbudak oleh Babel. Kamu selama 70 tahun sudah diperbudak sama Babel ya. Kamu sudah diperbudak oleh raja ini. Aku yang sekarang menaklukkan kamu, mengizinkan kamu pulang. Pulang ke Yerusalem. Bangun lagi kota kamu yang sudah hancur itu. Baik gak rajanya saudara? Baik ya? Nah ketika mereka sedang membangun tembok Yerusalem ini, Sanbalat dan Tobia bilang begini. Aku tahu kalau nanti kamu sudah selesai bangun tembok, kamu bakal berkhianatkan sama Kores. Kamu bakal serang Kores kan? Ya, itu arti mendurhaka. Jadi dia sedang menilai motivasi Nehemia sama orang-orang Israel. Dia bilang begini, motivasi hati lu gak tolos.
Motivasi hati lu nggak benar. Saudara tahu bahwa ada orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu tentang kita berdasarkan apa? Asumsi mereka sendiri. Gaya-gayaan mau pelayanan di gereja. Alah, tahulah hati lu cuma pengen pamer kan. Gitu. Tahu dari mana dia niat hati saudara? Gaya-gayaan ngajak istri jalan-jalan ke Pangandaran. Gaya-gayaan lah pengen anak kuliah di universitas apa itu. Orang mencoba untuk menilai motivasi hati saudara. Dan dengan begitu, apa yang pernah menjadi niat hati saudara, enggak saudara lakuin. Pak, saya enggak jadi pelayanan, Pak. Kenapa? Enggak apa, kayaknya saya belum tulus. Kata siapa belum tulus? Ya ada sih yang bilang, Pak, katanya saya mau pelayanan, hatinya belum benar. Pak, saya enggak jadi rintis bisnis deh, Pak. Kenapa enggak jadi rintis bisnis? Ya katanya ada orang yang bilang, motivasi saya belum benar. Niat hati saya belum benar. Saudara, akan ada orang-orang yang mencoba melemahkan kita untuk melakukan apa yang menjadi niat hati kita yang tulus. Akhirnya ketika kita mau jalan, kita nggak jadi jalan. Karena kita sudah terpukul oleh kesaksian yang palsu tadi. Ada nggak di antara saudara di tempat ini yang saudara pikir gini, Pak, saya pernah punya niatan baik tapi nggak jadi saya lakuin. Gaya-gayaan mau nabur ke gereja, kayaknya mau dipuji gitu kan. Jadi nggak jadi kita. Ada nggak di antara kita yang punya niat hati tulus, tapi kita nggak jadi lakukan itu karena apa? Karena kesaksian palsu yang diucapkan orang tentang niat kita. Saudara, setan aja nggak tahu isi hati saudara. Yang tahu isi hati saudara itu cuma Tuhan Yesus. Cuma Tuhan yang tahu isi hati manusia. Di luar itu nggak ada yang tahu. Setan tuh nggak bisa baca pikiran saudara. Dia cuma bisa menilai saudara berdasarkan tindakan yang saudara buat. Contoh nih, waktu saudara berpikiran mau berbuat jahat, saudara harus lakukan dulu itu, baru setan tahu bahwa ini orang pikirannya jahat. Karena dia tahu itu akan berulang. Tapi setan nggak tahu hati orang. Cuma Tuhan yang tahu isi hati kita. Amin. Amin. Jadi jangan suka nilai motivasi orang. Jangan suka menghakimi niat hati orang. Karena Anda nggak tahu hati orang seperti apa. Apalagi kalau orang itu mau melakukan hal yang benar, yang tulus. Contohnya mau pelayanan di gereja. Ada lagi orang-orang yang hanya menonton usaha kita dalam iman. Mereka mempertanyakan dan meragukan iman kita. Mereka menghakimi niat hati kita dan hanya ingin melihat kita gagal. Alkitab berkata, bergembiralah di dalam Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Niat hati kita kalau tulus, Tuhan berkenan. Apa yang jadi niat hati saudara tahun ini? Apa yang menjadi kerinduan saudara yang saudara akhirnya nggak berani jalanin karena penilaian orang terhadap motivasi hati saudara sendiri. Yang kedua, Sanbalat dan Tobia bilang begini, wah gaya-gayaan pengen bangun tembok. Kalau seekor rubah meloncat ke atasnya, rubuhlah tembok itu. Ada orang yang memberikan kesaksian yang buruk tentang apa? Tentang usaha kita. Gaya-gayaan mau buka bisnis, udah tahu lagi susah. Tar juga buah hari juga tutup tokonya. Tar 2 bulan juga tokonya tutup. Tar juga 2 bulan tokonya sepi. Gaya-gayaan mau resign katanya. Setelah resign nanti mau buka usaha sendiri. Alah. Ada orang yang sama sekali nggak care sama saudara. Tapi mereka akan menilai usaha saudara untuk melakukan sesuatu. Nah, orang-orang Israel ini lagi membangun tembok Yerusalem. Mereka sedang membangun sesuatu yang akan berguna untuk keturunan mereka, anak-anak mereka.
Tapi orang-orang ini bilang, itu kalau tembok itu ditubruk sama rubah atau sama kucing lah, roboh itu. Gaya-gayaan mau nikah. Gua tahu tuh ceweknya kayak gimana tuh. Tuh gua tahu tuh cowoknya kayak gimana tuh. Ntar juga nikah juga cerai. Gitu. Kok ada orang yang suka sekali memberikan kesaksian buruk tentang usaha orang lain. Gaya-gayaan pengen bikin kegerakan doa di gereja. Gaya-gayaan pengen jangkau jiwa di gereja. Kok ada orang yang sukanya memberikan kesaksian palsu tentang usaha orang lain. Dan akhirnya ketika kita termakan oleh kesaksian palsu ini, kita nggak jadi. Kita nggak melakukan apa-apa. Apa sih saudara yang ingin saudara lakukan tahun ini? Yang saudara tahu itu benar, itu tulus, itu baik, itu memuliakan Tuhan. Apa sih yang mau saudara lakuin tapi saudara nggak mau, nggak jadi, tertahan, tertunda. Lakukan itu saudara. Lakukan apa yang ada dalam hatimu. Amin. Karena Tuhan menyertai saudara. Saya ingat masa-masa ketika adik saya yang paling kecil, karena kami 5 bersaudara. Kami punya kehidupan yang sangat susah ketika saya kecil. Karena papa saya meninggal ketika saya SMA. Jadi mama saya harus membesarkan 5 orang anak dan itu perjuangan yang sangat berat. Saya sebagai anak pertama ikut stres. Saya nggak bisa lanjut kuliah. Adik saya juga yang di bawah saya, berarti anak yang kedua, perempuan juga nggak bisa lanjut kuliah. Kita ada bingung, stres luar biasa pada masa-masa itu. Saya ingat kita pernah nggak punya uang sama sekali. Kita makan cuma dengan nasi sama garam, lalu beli kerupuk di warung. Saya ingat kita harus cari uang logam itu di atas pintu-pintu, di atas lemari. Supaya kalau kita dapat uang logam, kita kumpulin uangnya, kita masih bisa beli telur. Saya ingat saya adalah chef terbaik di rumah saya. Ya, saya master chef di keluarga saya karena dengan 1 butir telur dan seperapat tepung terigu, saya bisa bikin telur yang besar. Jadi adik saya selalu bilang, kita nggak makan telur, kita lagi makan tepung ini. Tapi itu saya harus lakukan. Kenapa? Karena telurnya cuma 1. Itu masa yang sangat sulit. Mama saya depresi, saya stres. Adik-adik saya nggak bisa lanjut sekolah karena pada masa itu nggak bisa bayar uang sekolah. Kita bingung nyari uang dari mana. Saya ingat pernah waktu itu jadi sales Magic Mop begitu kira-kira ya, keliling komplek. Saya dapat uang makan 20.000 setiap hari. Seharian saya nggak makan itu saudara. 20.000 itu saya simpen, saya kasih ke mama saya kalau saya pulang. Kenapa kita cari uang sampai gila-gilaan begitu? Karena masa susah dan nggak ada saudara yang tolong. Tapi puji Tuhan loh, survive semuanya 5-5-nya. Nggak ada yang dibawa mamanya lompat dari apartemen, nggak ada. Nggak ada. Yang dikasih makan racun sama mamanya juga nggak ada. Ini 5-5-nya hidup semua. Mama saya cukup waras untuk memelihara 5 anak ini. Dalam kondisi sulit seperti itu. Kita udah nggak punya rumah, rumah udah dijual. Udah nggak karu-karuan. Motor Vespa papa saya udah dijual. Kita ngontrak sampai akhirnya kita nggak punya uang buat ngontrak rumah. Kita pernah tinggal di rumah yang nggak ada lampunya, yang asbesnya sudah roboh. Kita disuruh tinggal di rumah apa? Maksudnya disuruh tinggal di rumah hancur gitu loh. Di pinggir jalan itu kan ada rumah-rumah hancur ya. Kita suruh tinggal di situ boleh. Nggak bayar nggak apa-apa, dibenerin aja rumahnya. Kita pernah tinggal di rumah seperti itu. Kita tinggal selama 2 bulan, akhirnya kita pasang listrik, kita pakai air, gali dari sumur itu loh, air sumur. Kita pernah lewatin itu masa-masa yang sangat sukar seperti itu pernah. Orang gak percaya kalau kami orang susah. Karena kalau saudara lihat mama saya zaman itu, orang Manado rambutnya bule, dikira orang kaya saudara. Wajahnya udah gak mendukung untuk jadi orang miskin itu zaman itu. Orang lihat saya, saudara kalau lihat foto saya waktu kecil, saya orang bule. Saya bule banget. Saya suka diejek-ejek company waktu SD. Karena kayak Belanda. Kulit saya putih. Gak ada yang percaya kami orang susah. Kalau Anda lihat foto keluarga saya, semua putih. Semua mirip orang, entah Chinese, entah bule. Padahal kami orang Indonesia asli. Nggak ada darah-darah, itu nggak ada. Tapi di masa itu masa yang sangat sukar. Mama saya terikat dengan hutang piutang, saya ingat pernah sekali waktu digedor pintu rumah. Orang datang bawa polisi, mana mama kamu?
Mama nggak ada, saya bilang. Saya harus berbohong berkali-kali kalau mama nggak ada. Kita kesulitan bayar hutang. Wah, itu sangat-sangat sukar masa seperti itu. Tapi berlalu masa itu, saudara. Memang akhirnya adik saya, kita nggak bisa lanjut kuliah, walaupun akhirnya karena anugerah Allah, saya bisa kuliah sekolah teologi. Adik saya yang ketiga, parah lagi dia. SMA kelas 3, udah mau kelulusan, dia bilang, Mami saya mau berhenti sekolah. Berhenti sekolah, saudara. Beneran gak bisa dihalang-halang gitu. Beneran berhenti sekolah, udah kelas 3 SMA. 3 anak pertama ini loh yang kehidupannya amburadul ini. Anak pertama ini. Tapi itu berlalu, saudara, masa itu. Sampai pada akhirnya, saya menjadi seorang hamba Tuhan full time. Saya sejak umur 20 tahun sudah pengembalaan di Kalimantan Timur. Yang kedua, dapat jalan dari Tuhan walaupun lulusan SMA jadi pramugari. Selama kurang lebih 10 tahun dia jadi pramugari, saudara. Dan dengan kekuatan finansial yang dia punya, dia akhirnya bisa tolong keluarga. Dia bisa biayai adik-adiknya kuliah. Yang ketiga, walaupun sempat ngawur-ngawur, pada akhirnya sekarang dia mau pergi ke Jepang, dia mau kerja di sana katanya. Dia sudah jadi worship leader cukup lama di gereja. Pokoknya hidupnya berubah drastis. Nah, 2 adik terakhir ini, yang puji Tuhan mereka bisa kuliah, dan mereka bisa lanjut kerja. Yang satu tinggal di Inggris, yang satu di Amerika. 2 adik saya terakhir ini yang punya kekuatan finansial lebih dari kakak-kakaknya. Saya ingat masa ketika adik saya waktu itu lulus kuliah, dia bilang dia mau kerja di McDonald's, kalau enggak di ya kafe-kafe begitulah, cari pengalaman. Lalu akhirnya dia kerja di Kopi Kenangan. Jadi saya selalu ingatkan dia, kamu gak boleh lupa Indonesia loh karena ada kenangan di sini. Saya ingat ketika dia kerja di Kopi Kenangan, dia apply pengen kerja ke luar negeri, dia pengen masuk kapal pesiar karena dia punya jurusan chef. Itu masa-masa yang sulit oleh karena orang-orang suka ngomongin, alah gaya-gayaan gak bakalan mungkin bisa keterima. Susah sekarang mau apply kerja kayak begitu. Tapi karena kita berdoa sama-sama dan dia sungguh-sungguh ingin berjalan, Tuhan buka jalan, saudara. Sampai akhirnya dia bisa masuk, dikerja di kapal pesiar selama 2 tahun. Sekarang dia tinggal di Amerika, dia jadi chef di sebuah resto, jadi sous chef di sana. Dia dapat penghasilan besar, dia masih single, dia kirim uang ke mamanya, ke mama kami maksudnya ya, dipelihara keluarganya. Saya mau bilang gini loh sama saudara, kehidupan kami gak keren-keren amat gitu. Maksudnya yang lebih kaya banyak. Tapi ini yang bisa kami katakan. Lewat loh kita masa itu. Bisa dilewatin. Ternyata masa depan yang penuh harapan itu ada. Ada loh saudara. Zaman dulu mah belum boro-boro kebayang. Tapi ternyata ada. Amin. Ternyata ada. Nah cuman kita harus ngerti dulu gini loh. Kalau kita udah sedang dalam masa-masa penuh perlombaan perjuangan seperti ini, kita nggak boleh izinkan kesaksian palsu dari orang itu melemahkan kita. Kita nggak boleh mengizinkan orang ngata-ngatain bahkan pada akhirnya memperlemah kita. Karena kalau kita dilemahkan oleh perkataan dan kesaksian palsu orang, kalah kita saudara. Kita kalah. Tapi kalau kita bisa bersehati dengan satu keluarga, nggak peduli apa kata orang, ya Pak, kita jalan aja yuk sama Tuhan. Saya percaya loh setiap kita akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Nah saudaraku dikatakan begini dalam ayatnya yang selanjutnya Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Katakan beban dan dosa. Nah kalau dosa saya nggak perlu harus jelasin berhubung udah jelas. Dosa itu apa ya? Beban yang agak-agak susah kita ngerti. Coba kita lihat arti dari beban apa. Dalam bahasa Yunani beban memiliki arti ogkos. Artinya sesuatu yang memperlambat perjalanan. Atau sesuatu yang membebani dan itu nggak perlu dibawa. Tadi
Pak Marco ngobrol-ngobrol sama saya, kalau orang mau mendaki gunung itu jangan bawa barang banyak-banyak. Apalagi gaya-gayaan baru juga pertama kali daki gunung katanya. Jangan gaya-gayaan pengen bawa DSLR, kamera, pengen bawa rice cooker, magic jar. Naik gunungnya aja udah susah, dia bilang. Nanti kalau udah berhasil naik gunung sekali, mau naik gunung kedua kali, lu bisa mikir beban apa yang bisa dibawa. Sama. Kebanyakan generasi zaman sekarang takut nikah karena udah kebanyakan bawa beban, naik gunung juga belum. Aduh nanti kalau saya nggak bisa sekolahin anak gimana ya? Anaknya belum punya. Saya mau child free aja. Saya nggak mau nikah. Kenapa? Aduh biaya nikah mahal. Siapa juga nikah mahal-mahal nyuruh? Nggak ada yang nyuruh nikah mahal-mahal. Kamu aja kegayaan pengen nikah mahal-mahal. Nikah mah di mana aja bisa. Kadang kita ini membawa beban palsu yang nggak perlu kita bawa, sehingga kita nggak pernah bisa berlomba. Apa beban palsu yang kita bawa? Pertama, rasa bersalah. Rasa bersalah adalah beban palsu yang buat kita nggak bisa berlomba dalam perlombaan iman. Saya waktu khotbahin ini di sebuah gereja, karena ini khotbah masih fresh, ya from the oven, waktu minggu kemarin. Tiba-tiba selesai saya khotbah ada satu ibu datang sama saya dan nangis-nangis. Dia bilang, pastor waktu pastor bilang tentang beban palsu. Saya merasa beban palsu saya itu yaitu rasa bersalah itu. Rasa bersalah dan trauma yang mendalam itu membuat saya nggak bisa berjalan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Lalu dia cerita begini, mama saya itu orang yang sangat melukai hati saya sejak saya kecil. Sampai ketika saya sudah menikah, saya tetap dilukai mama. Mama saya itu ngaturnya luar biasa. Dan kakak-kakak saya kalau misalnya saya melakukan kesalahan, mereka pasti bakal langsung bilang salah lo ini, salah lo ini. Jadi saya sebagai anak bungsu ini merasa, saya ini kok banyak salahnya. Tapi di saat yang sama, saya memendam amarah dan kebencian dalam diri saya sama mereka. Makanya saya nggak pernah benar-benar bisa jalan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena saya punya rasa bersalah. Dan saya punya trauma yang sangat mendalam. Saudara, merasa bersalah itu bagus. Kalau dalam bahasa orang Yahudinya, itu disebut tesyufah. Artinya satu perasaan berdosa yang amat sangat yang mendorong orang untuk datang sama Tuhan. Tapi kalau udah kelamaan, itu salah itu. Rasa bersalah itu indah. Karena rasa bersalah membuktikan Anda masih punya hati nurani. Kalau Anda udah gak merasa bersalah, nuraninya udah mati itu. Contohnya yang korupsi sampai triliunan gak merasa bersalah tuh nuraninya udah hampir mati itu. Tapi rasa bersalah yang berterus-menerus kita bawa, itu beban. Gara-gara saya Pak, akhirnya suami saya jadi PHK. Gara-gara saya Pak, akhirnya istri saya sekarang jadi segini. Gara-gara saya Pak, akhirnya anak saya jadi seperti ini. Gara-gara saya Pak, akhirnya sekarang kita terikat hutang. Iya memang gara-gara saudara. Kapan terakhir kali saudara ngomong gara-gara saudara? 2 tahun yang lalu. Kalau udah 2 tahun yang lalu, ya udah gak usah merasa bersalah lagi. Loh kenapa Pak? Karena ini sekarang saatnya Anda fokus sama anugerah dan penyelamatan dari Tuhan. Rasa bersalah itu beban palsu yang kita bawa terus. Saya ulang ya, merasa bersalah itu bagus loh. Orang kalau nggak merasa bersalah, kebangetan tuh orang. Tapi kalau rasa bersalah Anda bawa terus menerus, kita nggak bisa berlomba dalam perlombaan yang sebenarnya. Amin. Masih merasa bersalah hari ini? Jangan ya. Jangan kelamaan dibawa bebannya. Anda tahu, setan tahu, Tuhan tahu, malaikat tahu, tetangga tahu, Anda bersalah. Tapi ya sudah, move on. Karena barang siapa ada di dalam Yesus, penghukuman tidak ada di atas dia lagi. Amin. Itu kitab Roma bilang, tidak ada penghukuman buat orang yang di dalam Kristus Yesus. Karena roh yang memberi hidup telah memerdekakan mereka. Penghukuman dalam bahasa asli itu memiliki pengertian apa coba? Torture, siksaan. Apa yang menyiksa? Trauma menyiksa kita. Rasa bersalah menyiksa kita.
Penyesalan itu menyiksa kita. Nah, Alkitab berkata Tuhan gak mau kita tersiksa oleh hal-hal itu. Sekalipun hal-hal itu awalnya baik. Bebaskan dirimu dari siksaan. Jadilah orang-orang yang berlomba dalam perlombaan yang tekun. Amin. Saudara, tanggalkan bebanmu. Beban-beban palsu itu akan memperlambat perjalanan kita. Saya pernah melakukan cukup banyak kesalahan dalam pelayanan, dalam kehidupan. Salah satu kesalahan yang gak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya adalah ketika saya jadi pembicara. Saya udah cukup lama jadi pembicara, jadi saya sombong. Sombongnya tuh gini, khotbah tuh gampang. Udah nanti gue siapin di menit-menit akhir juga bisa. Gitu ya. Karena memang kalau kita udah cukup banyak bikin khotbah, kita tuh udah tahu seluk-beluknya. Itu kayak orang kalau udah punya, udah ngulik sesuatu, dia tahu gimana cara bikinnya. Kayak chef, kalau dia udah tahu bumbu, dia tahu gimana cara bikin makanan enak. Sama kayak saya. Nah saya sombong, saya pikir khotbah mah gampang. Saya diminta khotbah sama kakak ipar saya di acara Natal orang tua dan guru-guru SMA. Jadi seharian itu saya nyantai, gak nyiapin bahan. Saya pikir ntar lagi juga bisa nyiapin. Tibalah saatnya saya khotbah. Waktu saya khotbah saudaraku, memang saya mengucapkan banyak ayat Alkitab. Tapi saya gak pernah buka Alkitab sama sekali. Saya ngomong aja gitu. Memang ayat Alkitab saya omongin, saya ucapin, tapi saya nggak pernah ajak jemaat baca konteksnya apa, teks itu bicara tentang apa, latar belakangnya apa, saya enggak, saya ngomong aja. Selesai saya khotbah, jemaat-jemaat pada datang bilang begini, Pak, Bapak khotbahnya luar biasa Pak, khotbahnya bagus Pak. Ya makasih. Sampai ada satu ibu tiba-tiba datang maju ke depan bilang begini, Pak, terima kasih Pak khotbahnya. Cuma hebat ya Bapak ya, Bapak nggak buka Alkitab sama sekali. Itu menusuk luar biasa. Selesai itu saya masuk ke kamar, saya bilang, Tuhan saya minta maaf. Saya menyesal, saya udah berkhotbah kayak begitu. Saudara mungkin pikir sepele, enggak loh. Itu penyesalan seumur hidup yang saya menyesal pernah membuat itu. Tapi setiap kita pasti pernah punya penyesalan. Yang kita harap kita enggak lakuin. Cuma kan waktu sudah berlalu saudara. Kita harus move on dan berlomba dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Amin. Kalau saudara sekarang sedang terikat hutang piutang, ya berhenti merasa bersalah dengan kebodohan saudara. Sebaliknya sekarang fokus bagaimana caranya saya bisa membayar hutang saya. Bagaimana caranya saya bisa dapat income yang lain. Karena kita masih punya perlombaan yang harus kita jalanin. Amin. Kalau di antara saudara pernah merasa gagal ngurus anak, anaknya masih hidup nggak? Ada, kalau masih hidup masih bisa diulang gitu. Saya dulu pernah gagal ngurus anak, saya nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Saya mau akan segera selesai saudara, karena tinggal satu slide terakhir. Cuma saya mau cerita begini, waktu saya wawancara dengan pengerja saya di gereja kemarin itu ya, ada satu pengerja yang orangnya tuh cukup sulit saya bilang, cukup sulit. Karena saudara tahu lah kalau saya bilang cukup sulit itu ya, beneran kesulit banget gitu ya. Nah saya sharing sama dia, saya pikir aduh ini wawancara berjalan lancar apa enggak nih, karena orangnya suka tertutup begitu. Lalu tiba-tiba saya mulai percakapan dan saya mulai bercanda, lalu saya tanya begini, Pak, ada enggak hal-hal hari-hari ini, sesuatu yang sedang Bapak khawatirkan? Saya enggak nyangka pertanyaan itu membuka hatinya, dia bilang begini, saya lagi khawatir karena gini loh Pak, saya mau cerita sama Bapak ya. Nah saya akhirnya jadi ngerti kenapa dia di pelayanan itu agak menyulitkan. Sebelum saya pelayanan di gereja Pak, kurang lebih mungkin 3 tahun yang lalu. Itu toko saya rame sangat kali Pak. Toko saya rame banget. Tapi sejak saya pelayanan di gereja, bisnis kok jadi gak karu-karuan. Saya jadi ngalamin masalah ekonomi. Saya jadi stres, saya bingung, saya pikir kenapa kok begini. Waktu belum pelayanan kok toko saya rame, setelah pelayanan kok toko saya jadi sepi begini. Kita jadi sempat kesusahan keuangan luar biasa. Nah sekarang toko saya masih sepi, walaupun sudah ada perubahan dikit. Tapi saya khawatir Pak. Khawatir bagaimana caranya saya bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kadang saya pikir saya mau tinggalin pelayanan, tapi semakin saya mau ninggalin pelayanan semakin gak bisa. Saya merasa bahwa ini sesuatu yang mulia yang saya lakukan tanpa motivasi aneh-aneh. Cuman ini, kalau bisnis kan kita dagang kan pengen dapat untung.
Pelayanan kan gak dapat untung Pak. Jadi cuman ini yang saya lakuin dengan tulus. Saya pikir ini hatinya bagus juga tadi orangnya. Terus dia bilang begini saudara. Tapi Pak ada satu hal yang saya syukuri sejak toko saya sepi. Apa? Saya punya banyak waktu dengan anak saya. Dulu saya pergi pagi, pulang malam, saya gak pernah ketemu anak. Nyaris gak pernah ketemu anak. Karena anak udah tidur dan masih tidur. Sekarang saya punya banyak waktu dengan anak. Nah saya jadi ngerti, kenapa pada satu momen dalam pelayanan dia pernah bilang begini, saya mau mundur dari pelayanan. Karena dia pendoa di ibadah raya, jadi dia bilang saya mau mundur dari pelayanan ibadah raya, pendoa ibadah raya, karena saya mau ajak anak-anak saya hari Minggu untuk sekolah Minggu. Saya baru ngerti, oh maksudnya ini. Ternyata dia mundur dari pelayanan karena dia pengen punya waktu dengan anak. Oh indah juga ya alasannya ya. Saudara, kita semua punya perlombaan yang harus kita jalanin. Dan hal pertama yang harus kita hindari adalah mendengarkan kesaksian palsu dari orang lain. Kedua yang harus kita hindari adalah membawa beban-beban palsu yang sudah tidak perlu kita bawa lagi. Supaya kita bisa berjalan dan bergairah dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Amin. Coba bisa nggak bilang, kalau sebelah saudara ada pasangan bilang begini, jangan bawa beban-beban hidup lu lagi. Jangan dibawa beban palsunya. Yang asli banyak, beban asli ada. Contohnya apa beban asli Pak? Bayar PDAM itu beban asli. Bayar listrik beban asli. Bayar anak sekolah beban asli. Karena yang asli banyak, yang palsu coba ditanggalkan. Amin. Terakhir, ayo kita lihat slide terakhir. Kalimat terakhir berkata begini, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Katakan wajib. Katakan wajib. Kata wajib itu gak enak ya. Wajib doa pengerjaan kayaknya malas gitu ya. Tapi ada wajib yang memerdekakan kita. Apa itu? Ini ayatnya. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Banyak perlombaan di dunia ini, saudara gak wajib untuk ikut perlombaan itu. Karena menang juga gak dapat hadiah dari Tuhan. Kalah juga Tuhan gak terlalu pusing. Apa Pak contohnya? Perlombaan siapa yang paling sering skincarean. Nah itu mau ikut lomba itu gak perlu. Menang juga gak ada gunanya. Perlombaan siapa yang suaminya paling tajir. Nah itu juga perlombaan yang gak perlu diikuti. Anda menang juga Anda gak dapat apa-apa dari Tuhan. Apalagi perlombaan yang gak wajib. Siapa yang duluan punya mobil BYD? Nah itu juga perlombaan gak wajib. Apalagi yang gak wajib? Siapa yang paling diurapi di gereja? Itu perlombaan gak wajib juga. Banyak perlombaan yang gak wajib. Cuman satu perlombaan yang wajib. Apa itu? Apa itu perlombaan yang wajib? Berlari kepada tujuan. Dan menyelesaikan pertandingan iman kita sampai akhir. Ini perlombaan yang wajib Anda ikuti dan Anda gak boleh tidak. Harus jalanin. Gini loh saudara. Saudara, di dunia ini Anda gak mungkin bakal menang terus dalam kompetisi. Itu mustahil itu. Anda gak bisa jadi pebisnis dan untung terus. Itu gak realistis. Amin. Ada perlombaan di dunia ini yang kalau Anda ikuti satu saat Anda pasti kalah. Anda jualan barang ini, orang jual lebih murah, orang jual lebih bagus, selesai saudara. Dari 5 bersaudara, Anda ternyata yang paling bontot, udah paling bontot, Anda paling susah lagi. Kalah saudara dari yang lain. Tapi itu perlombaan yang gak wajib Anda menangkan. Kalah pun gak apa-apa.
Tapi kalau Anda kalah dalam memelihara iman, selesai. Itu perlombaan yang wajib. Dalam hidup ini, kalah adalah sesuatu yang akan kita alami. Dalam kompetisi apapun, kecuali satu. Anda tidak boleh kalah dalam memelihara iman. Yang lain kalah nggak apa-apa, namanya juga hidup. Contoh, Anda baru bangun nih, beli tanah, bangun ruko. Wih, udah bagus nih ruko ya. Anda desain, pakai desain interior. Wih, keren. Pas peresmian jadi. Ada proyek pemerintah bikin jalan layang. Habis tokonya langsung. Ketutup jalan layang toko saudara. Kalah saudara kan? Kebijakan Trump yang terbaru bisa kalah saudara. Jadi di dunia ini mayoritas perlombaan yang saudara jalanin itu bisa membuat saudara kalah. Kalah pun gak apa-apa. Bukan berarti kita gak boleh berjuang ya, tapi kalah itu kadang gak dihindari. Just happen. Satu hal yang kita gak boleh kalah. Memelihara iman sampai akhir. Karena Paulus berkata apa? Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku telah memelihara iman. Saudara tidak akan dicap Tuhan gagal karena di dunia gak punya rumah. Anda bukan orang gagal. Tuhan tidak akan pernah mencap Anda orang gagal karena itu. Tuhan tidak akan pernah mencap Anda orang gagal hanya karena ketika Anda di bumi Anda bangkrut. Tapi Tuhan akan mencap Anda orang gagal kalau Anda gak pelihara iman sampai akhir. So, yuk berlomba dalam perlombaan yang wajib aja. Yang gak wajib gak usah ikutan. Gak skincare-an tiap minggu juga gak apa-apa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita beri kemuliaan dulu ya buat Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih untuk perlombaan yang diwajibkan buat kami. Kami mau jalani perlombaan ini. Tanpa kami sadari, seringkali rasa tawar hati, rasa kecewa, itu kami rasa karena kami berlomba dalam perlombaan yang bukan diwajibkan buat kami. Kami berlomba dengan orang lain, bersaing dengan orang lain, berkompetisi dengan orang lain. Dan ketika kami kalah, kami kecewa, kami patah hati. Bahkan lebih buruk lagi kami berpikir Tuhan mencap kami sebagai orang-orang gagal di dunia ini. Tapi hari ini kami sadar, kegagalan adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa kami hindari di dunia ini. Karena di atas kami ada pengusaha kelas kakap. Di atas kami ada mafia. Di atas kami ada orang-orang yang jahat, gak benar. Di atas kami ada pemerintah. Di atas kami ada orang-orang yang akan melakukan segala cara untuk menang. Sehingga ketika kami ingin hidup di dalam ketulusan, integritas, dan kebenaran, seringkali sulit buat kami untuk menang. Tapi kami sadar, Tuhan tidak pernah di Alkitab Engkau menginginkan kami untuk menjadi orang-orang yang memenangkan kompetisi dunia dengan menghalalkan segala cara. Tapi di Alkitab Engkau menulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Pelihara imanmu sampai akhir. Dan itu yang mau kami lakukan. Hari ini suami-suami jangan merasa seperti orang gagal. Apapun sekarang karir, pekerjaan, usaha yang sedang kau jalani dan mungkin sepertinya sekarang sedang melewati masa sukar. Hari ini hai istri-istri jangan merasa seperti wanita yang gagal. Hari ini orang tua jangan merasa menjadi orang tua yang gagal. Karena Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu kita orang-orang yang tidak sempurna. Kita perlu anugerah. Hari ini bangkit, lanjutkan perlombaan imanmu. Percayalah bahwa apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, yang sekarang mungkin membuat kita terpuruk dan mengalami masa sukar, Tuhan punya musim yang baru buat kita. Setiap kita akan dibawa Tuhan keluar dari musim yang berdarah-darah, masuk ke dalam musim anugerah. Karena itu hari ini yuk kita berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tetap pelihara imanmu, tetap cinta pada Yesus. Tetap menyembah Yesus dengan segenap hati.
Kasihi keluargamu seperti Yesus telah mengasihi engkau. Ampuni keluargamu seperti Yesus sudah mengampuni engkau. Jalanilah perjalanan imanmu, perlombaan imanmu dengan baik. Ini musim yang baru. Ini musim yang baru buat saudara dan saya. Karena itu hari ini selama 1 menit ke depan, tarik nafasmu dalam-dalam dan terima anugerah dari Allah. Terima anugerah yang akan memberikan kepadamu kekuatan yang baru. Terima anugerah yang akan memberikan kepadamu penghiburan dan kekuatan untuk berlari dalam perlombaan. Perlombaan yang diwajibkan bagi engkau. Terima kelegaan yang berasal dari sorga hari ini melingkupi engkau, saudaraku. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab Tuhan menyertai kau. Kemanapun engkau pergi. Apapun yang sedang kau alami. Tuhan menyertai engkau. Tuhan ada di pihak. Berlombalah dalam perlombaan yang diwajibkan. Pelihara imanmu sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin.